Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dendi Sadewa. Saya dari kelompok 9. Saya ingin menjelaskan sejarah Islamisasi dan perkembangan Islam di Sumatera dan Jawa. Pertama, sejarah Islamisasi dan perkembangan Islam di Sumatera. Islam masuk ke Sumatera pada abad ke-7 Masehi, yang pada saat itu berdiri Kerajaan Buddha Sriwijaya di Sumatera, yang membuat Islam ke wilayah tersebut mengalami sedikit kesulitan. Dan pada saat itu, Kerajaan Sriwijaya diserang dari India. Kesempatan itu dimanfaatkan untuk mengajarkan Islam ke daerah-daerah, khususnya Aceh, yang diyakini akan menjadi cikal bakal penyebaran Islam di kepulauan. Penyebaran Islam dilakukan oleh pedagang Arab yang hilir mudik. Para pedagang dari Mesir, Persia, Gujarat ke Cina melalui Barus-Barus yang telah dipastikan terletak di ujung barat Pulau Sumatera. Barus yang diduga sebagai desa Islam tertua di Nusantara. Di sini ditemukan sebuah makam kuno di komplek pemakaman Mahligai, Barus. Di batu nisannya tertulis bahwa Syekh Rukunuddin wafat pada 672 Masehi, dan ada juga makam Syekh Usuluddin yang panjangnya kurang lebih 7 meter. Inilah anggapan masyarakat Muslim di Barus di era itu. Para pembawa Islam datang langsung dari Jazirah Arab yang merupakan para pembawa pesan khalifah resmi. Datang langsung dari Jazirah Arab yang merupakan punya hubungan berdagang dengan Aceh sebagai persinggahan dalam perjalanan ke Cina. Dan yang kedua, sejarah Islamisasi dan perkembangan Islam di Jawa. Proses penyebaran Islam di Indonesia umumnya di Jawa tidak dapat lepaskan dari peranan para pedagang Islam, ahli-ahli agama, dan raja-raja atau penguasa yang telah memeluk Islam. Proses masuknya Islam ke Indonesia pertama kali melalui lapisan bawah, yakni masyarakat sepanjang pesisir utara. Dalam hal ini, pembawa Islam kepada masyarakat Nusantara adalah para saudara-saudara Muslim, baik yang datang dari Gujarat maupun Arab dengan cara berdagang. Dari hubungan ini mereka saling mengenal dan terjadi hubungan yang dinamis di antara mereka. Para saudagar Muslim tidak semata-mata hanya berdagang, melainkan juga berdakwah. Maksudnya Islam ke wilayah Indonesia dibagi menjadi dua proses. Pertama, penduduk berbumi melakukan hubungan dengan agama Islam, kemudian menganutnya. Kedua, orang-orang Asia seperti Arab, Cina, India yang telah beragama Islam bertempat tinggal secara menetap di suatu wilayah di Indonesia, melakukan perkawinan dengan penduduk asli dan mengikuti gaya hidup lokal yang sedemikian rupa sehingga mereka sudah menjadi orang Jawa, Melayu atau suku lainnya. Bukti penyebaran Islam masyarakat lokal Indonesia adalah berupa prasasti-prasasti Islam seperti ditemukan adanya makam Fatimah binti Maimun di lereng Gresik, Jawa Timur, bertaik tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi, merupakan batu nisan Muslim tertua yang masih ada dan tarikhnya terbaca jelas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfanur Maksijah. Di sini saya akan menyampaikan tentang sejarah Islamisasi dan perkembangan Islam di Indonesia bagian timur. Islam tak hanya tumbuh di Jawa dan Sumatera, namun juga di Indonesia bagian timur. Jauh di Indonesia bagian timur, Islam masuk dan berkembang pesat. Ternate dan Tidore di Maluku Utara merupakan dua kerajaan yang menjadi kunci penyebaran Islam di sana. Kerajaan Ternate dan Tidore merupakan kerajaan bercorak Islam di Pulau Maluku yang paling menonjol. Dalam perkembangannya, baik Ternate maupun Tidore memiliki wilayah kekuasaan hingga Irian dan Nusa Tenggara. Sebagaimana wilayah Indonesia lain, masuknya Islam ke Maluku pun melalui para pedagang. Menurut Marwati Jonet Posponegoro dan Nugroho Noto Santoso, dalam Sejarah Nasional Indonesia 3, zaman pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia pada abad ke-14 Masehi di masa Kerajaan Majapahit, Ternate dan Tidore telah menjalin hubungan perdagangan dan pelayaran dengan pelabuhan Tuban dan Gresik. Bahkan, pada abad tersebut,
Pelabuhan-pelabuhan di bawah kerajaan Majapahit telah didatangi pedagang muslim. Dalam artikel Kerajaan Ternate dan Tidore, Perpustakaan Siber disebutkan, berdasarkan catatan orang Portugis, Raja Maluku yang pertama kali memeluk Islam adalah Raja Ternate, Gapi Baguna atau Sultan marhum. Sang Sultan mendapat dakwah dari Datuk Maulana Husain. Namun, menurut Marwati, saat era pemerintahan Raja marhum di Ternate, agama Islam belum berkembang di Maluku. Pasca perginya Sultan marhum, Zainal Abidin menggantikan sang ayah. Saat itulah ketertarikan pada Islam dimulai. Perkembangan Islam baru terjadi di era Raja Ciko atau putranya Gapi Baguna, dan bersama Zainal Abidin pergi ke tanah Jawa belajar agama Islam. Zainal Abidin berguru pada Prabu Atmaka atau Raja Buala di Kediri. Sekembalinya dari Jawa, ia pun menjadi ulama. Zainal Abidin bahkan belajar kepada Sunan Giri. Ia terkenal sangat giat mendakwakan Islam. Tak hanya di Ternate, ia juga berdakwah di kepulauan sekitar, bahkan hingga Filipina Selatan. Setelah Sultan Zainal Abidin meninggal, pemerintahan di Ternate berturut-turut dipegang oleh Sultan Sirungloh, Sultan Hairun, dan Sultan Babullah. Berdasarkan catatan Tino Pires, Ternate digambarkan telah banyak didatangi kapal-kapal asal Gersik milik Pet Yusuf. Kala itu, Raja Ternate telah menggunakan gelar Sultan, sementara raja-raja di sekitarnya masih memakai gelar Raja di Tidore, yakni gelar Kolano. Pada masa kehadiran Tino Pires, sudah banyak yang beragama Islam. Dari catatan tersebut, disebutkan Islam memasuki Maluku 50 tahun sebelum Tino Pires datang ke sana. Baiklah, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.